Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Oke, hari ini saya akan membahas buku paket matematika kelas 8, bab relasi dan fungsi untuk soal Ayo Bekerja Sama, halaman 195. Oke, kita mulai. Berdasarkan temuan kalian pada tabel 4.8, coba latihan pada tabel 4.9 untuk menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang ada antara himpunan A dan B tergantung pada jumlah anggota, dan untuk menentukan berapa banyak orang yang diperlukan untuk membuat diagram panah penghubung himpunan A dan B. Berikut adalah contoh yang mungkin terjadi dan ditunjukkan pada tabel 4.9. Sekarang, cobalah kalian lengkapi isi sel yang masih kosong. Sebelum kita ngerjakan 4.9, maka kita harus mengamati dulu di tabel 4.8. Jadi di sini mengenai korespondensi satu-satu. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 diagram panah. Kita akan pelajari diagram panah atau fungsi seperti apakah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Kita lihat diagram panah 1. Masing-masing anggota domain itu yang daerah asal. Daerah asal itu yang sebelah kiri atau yang A, itu daerah asal. Ya, ini daerah asal. Lalu untuk yang kodomen itu yang daerah lawan. Kalau kita perhatikan, masing-masing anggota pada daerah asal itu memiliki tepat satu pasangan di daerah lawan atau di kodomen ya. Satu anggota domain memiliki satu pasangan di anggota kodomen. Lalu kita lihat diagram panah 2. Ini masing-masing anggota domain memiliki satu pasangan juga di anggota kodomen. Ya. Untuk diagram panah 3 sama, masing-masing anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomen. Diagram panah 4, ini masing-masing satu anggota domain memiliki satu anggota kodomen. 5 dan 6 diagramnya itu dia sama aja. Jadi intinya anggota domain ke anggota kodomen kalau masing-masing punya tepat satu pasangan, maka dia disebut dengan korespondensi satu-satu. Ya, itu syarat yang pertama, dia punya tepat satu pasangan. Jadi nggak ada yang nggak punya pasangan. Ini domain kodomen semua punya pasangan dan tepat satu. Syarat yang kedua, terjadinya korespondensi satu-satu itu kalau anggota domain dan anggota kodomennya berjumlah sama. Jadi ini kan domainnya 3, kodomennya 3. Maka dia bisa dijadikan korespondensi satu-satu ya. Syarat kedua, anggota domain jumlahnya sama dengan anggota kodomen. Itu. Lalu sekarang kita baru ke tabel 4.9. Jadi di sini ada nomor, ada banyak anggota himpunan A, banyak anggota himpunan B, dan banyak fungsi satu-satu. Ini maksudnya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita menghitung jumlah korespondensi yang mungkin. Nah ini tadi kita balik sebentar ke 4.8. Kalau misal anggota domainnya 3, di domainnya berjumlah 3, lalu kodomennya itu berjumlah 3 juga. Kodomen berjumlah 3. Maka jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin ya itu ada 6. Jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin itu ada 6. Nah, kira-kira 6 ini dapat dari hitungan apa ya? Nah, dia didapat dari hitungan faktorial. Jadi domain sama kodomennya kan 3. Maka 3 ini kita faktorialkan. Loh, faktorial itu diapain? Nah, jadi dia konsepnya gini. Jadi 3 dikali dengan bilangan sebelum 3 itu kan 2. Dikali dengan bilangan sebelumnya lagi, yaitu 1. Ya, terakhir pengalinya itu harus 1. Di 3 kali bilangan sebelumnya yaitu 2, dikali bilangan sebelumnya lagi yaitu 1. Ini dikali kan dapatnya 6. Nah, dapatnya dari pemfaktorialan. Ya. Sekarang kita kembali ke sini. Ini kan ada nomor 1, jumlah anggota himpunan A 1, anggota himpunan B juga 1. Karena jumlah domain sama kodomen itu sama,
maka dia bisa dibentuk menjadi korespondensi 1, 1. Tadi caranya itu kan jumlah domain atau jumlah kodomain difaktorialkan. Kita cek ya, 1 faktorial ya berarti 1. Karena kan bilangan sebelum 1 itu kan 0, 0 itu nggak masuk ya. Jadi ini banyak fungsi 1, 1, ini nilainya 1, nah ini udah benar. Jadi contohnya itu gini, ini misal anggota A, ini ada 1 anggota, anggota B ada 1 anggota. Nah berarti kan jumlah fungsi yang mungkin kan ya cuma 1 aja. Ya. Sekarang yang kedua, ini jumlah anggota domain maupun kodomain kan udah sama 2. Nah 2 ini kita faktorialkan. Jadi sama dengan 2 dikali bilangan sebelum 2 kan 1. Nah 2 kali 1 itu 2. Nah di sini udah pas 2. Sekarang kita cek kalau masing-masing kita cek lewat diagram panah. Ini A, ini B. Ini berarti kemungkinan yang pertama kan 1 ini ke A, 2 ini ke B. Nah ini kemungkinan fungsi yang pertama. Kemungkinan yang kedua, itu kan tinggal dibolak-balik aja. 1-nya ke B, lalu 2-nya ke A. Nah berarti udah benar ya, ada 2 kemungkinan. Lalu yang ketiga, ini 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Pokoknya pengali terakhir itu harus 1. Nah ini 6, ini udah pas ya. Untuk kemungkinan korespondensi satu-satunya bisa dilihat pada diagram 4.8. Next, untuk yang keempat, ini kan jumlah domain sama kodomainnya sama-sama 4, maka dia difaktorialkan. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 1, dapatnya 24. Ya. Nah, di sini yang di nomor 4 itu banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu adalah 24. Nah, next ke yang nomor 5 itu sama ya caranya. Jumlah domain sama kodomain 5 berarti 5 difaktorialkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 ya 120. Jadi untuk yang banyak fungsinya itu 120. Next, sini 6, jumlah domain 6, jumlah kodomainnya 6. Ya, maka pakainya 6 faktorial. Ini tak tulis di sini ya sekarang ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini dapat hasil 720 ya kalau dikalikan. Next, untuk domain punya 7 anggota, kodomain punya 7 anggota. Berarti perhitungannya 7 faktorial. Atau 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau dikalikan, ini dapatnya 5040 ya, bukan 500. 5040. Next, untuk yang domain jumlah 8, untuk kodomain jumlah 8. Berarti kita pakai 8 faktorial, atau 8 kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ini kalau dikalikan dapatnya adalah 40.320 ya. Jadi jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin itu sebesar ini. Nah, kalau angka sebesar ini kita gambarkan satu-satu kan nggak selesai-selesai nanti ya, karena kebanyakan jumlahnya. Next, kalau domain maupun kodomain jumlahnya ada 9, berarti kita pakai 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Pokoknya ngepok sampai 1. Itu dapat hasil 362.880. Nah, ini selanjutnya saya lanjutin setelah 9, misal domainnya 10, kodomainnya juga 10. Maka pakainya 10 faktorial ya, atau 10
kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ini dapetnya 3.628.800. Itu ya, next. Ini tadi terakhir 10 ya, sekarang 11. Berarti di sini jumlah domain 11, jumlah kodomain juga 11. Jadi pakainya 11 faktorial. Atau 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dapatnya adalah 39.916.800. Next, ini yang ke-12 nih, misal ya. Di jumlah domain 12, jumlah kodomainnya 12. Berarti jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin itu 12 faktorial atau 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dapat hasil 479.100.600. Oke. Nah, sekarang ini misal jumlah domainnya adalah N, jumlah kodomainnya adalah N, maka nilai jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin itu pakai N faktorial ya. Loh, terus gimana kalau misal N faktorial gitu? Nah, caranya gini, N dikali dengan bilangan sebelum N, itu kan berarti N-1, ya. Lalu dia dikali lagi dengan N-2. Dan seterusnya, lalu dia dikali lagi dengan, pokoknya bilangan terakhir, bilangan 3 kali 2 kali 1. Pokoknya terakhirnya 1 ya, ini terserah mau berapa aja, tergantung nilai N-nya. Gitu. Kalau kalian ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ya. Oke, saya akhiri dulu untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.